Gen Z itu generasi yang paling banyak digoblok-goblokin di mana-mana. Katanya paling lemah sepanjang sejarah lah. Kasian loh, dikatain manja lah, gampang nyerah, maunya serba instan, dikit-dikit healing, kerja belum genap setahun udah loncat, mentalnya strawberry, disenggol dikit langsung ngamuk, kalau resign bareng-bareng, kerjaannya cuma lihat HP lah, gengsinya tinggi doyannya pay letter lah. Dan yang paling menyakitkan, katanya ini generasi pertama dalam sejarah yang lebih bego dari orang tuanya sendiri. Apa nggak kasian loh? Apa kita nggak mencoba melihat dengan sudut pandang lain? Oke, gue nggak mau munafik deh. Mungkin kalau lu buka datanya, sebagian tuduhan itu ada benernya ya. Ada benernya aja ya, nggak 100% bener ya. Tapi menurut gue, banyak orang ini salah paham mengerti tentang Gen Z ini. Banyak orang ini nggak mencoba berpikir, kenapa mereka bisa kita tuduh begitu. Dan memang kalau klaim kita benar, klaimnya baby boomers dan milenial ini, mereka seperti itu, apa yang membuat mereka seperti itu? Bukan yang generasinya tiba-tiba lembek. Nggak mungkin dong suatu generasi tiba-tiba lembek. Di video ini gue mau mengajak kalian berpikir, sebenarnya Gen Z itu generasi yang paling kasihan loh. Mereka hidup di zaman yang didesain untuk jahat kayak sekarang ini. Hidup di zaman yang levelnya lebih susah dari kita dulu. Dan mereka nggak punya pilihan dilahirkan di generasi ini. Ketika mereka lahir, ketika mereka tumbuh dewasa, mereka menemukan banyak hal yang di luar nalar kita. Ada COVID tiba-tiba di rumah. Tiba-tiba teknologi dibuat semakin instan. Bahkan langsung AI boom ketika mereka dewasa. Nah, gue di sini mau mencoba mengajak kalian berpikir dan punya empati sedikit sama adik-adik kita ini, generasi Gen Z. Dan buat teman-teman Gen Z yang nonton ini, gue mau ajak kalian gimana caranya bertahan di dunia yang udah berubah banget begini. Karena gue milenial, gue ngomong gini bukan buat cari muka ya ke teman-teman anak muda ya. Gue kelahiran 93, gue milenial hitungannya. Lucunya, teman-teman Gen Z atau teman-teman yang nonton, generasi gue dulu juga dihina-hina sama baby boomers. Persis kayak gini. Dibilang manja lah, generasi micin, gak setangguh orang tua kita, kocak. Jadi kita juga ngerti banget rasanya dicap males padahal lagi berjuang. Kita selalu dicap boros dan gak bisa beli apa-apa. Padahal kenyataannya emang gak bisa dibeli. Kamu itu boros banget, nanti gak bisa beli rumah. Rumah itu gak bisa dibeli gara-gara baby boomers. Taunya investasi cuman rumah, gak ada alur investasi lain. Makanya harga tanah naiknya gila-gilaan karena dianggap itu investasi. Mau kita ngirit gak beli kopi sampai mati, gak bakal kebeli tuh rumah kalau gaji kita UMR. Karena gue ini dulu juga dari bawah, teman-teman. Gue guru SMK yang gajinya mepet UMR, bahkan kurang. Justru karena gue udah pernah ngerasain susahnya, gue berani jujur ke kalian. Banyak pintu yang dulu kebuka bahkan buat gue, generasi gue, sekarang udah tertutup di generasi Gen Z ini atau di masa sekarang ini. Jadi ini bukan konten untuk belain generasi yang manja, bukan juga konten buat ngatain kalian. No, ini konten buat ngajak kita sama-sama berpikir dan kita melihat data dan kita bisa ngerti siapa sebenarnya yang ngedesain ini semua. Kenapa Gen Z ini lebih sulit hidupnya karena zaman ini. Oke, kita mulai dari yang paling gak enak ya, biar gue kredibel juga. Tahun 2022, tes pendidikan internasional PISA merilis hasil yang bikin kaget satu dunia nih. Skor matematika di negara-negara maju anjlok ya. Mecahin rekor turun 15 poin sekaligus. Dan itu setara hampir 3/4 tahun pelajaran yang hilang. Dan ini penting, OECD sendiri yang bikin tesnya bilang ini bukan sekedar gara-gara pandemi. Karena negara yang sekolahnya cuma tutup sebentar aja, anjloknya juga sama parahnya. Jadi ada sesuatu yang lebih dalam nih teman-teman. Nah, di Indonesia gimana? Tahun ini pemerintah merilis tes akademik nasional TKA. Dan sama hasilnya rata-rata matematika anak SMP kita cuma 40 ya teman-teman dari 100. Nilainya 40 dari 100 rata-ratanya. Ini bukan tes sampel ya. Hampir 8,7 juta anak ikut dan dari jutaan anak itu yang dapat nilai 100 cuma berapa? 271 orang. Terus kita tarik lagi ke depan, kita bahas mengenai AI. Ada penelitian dari MIT yang bikin gue juga kaget. Mereka masang alat pindai otak nih ke orang yang lagi nulis pakai ChatGPT ataupun AI lainnya. Terus mereka bandingin sama orang yang nulis pakai otaknya sendiri. Hasilnya apa? Yang ngandelin ChatGPT, koneksi otaknya ini paling lemah dan efek itu masih nempel bahkan setelah mereka berhenti pakai. Peneliti MIT juga nyebut ini utang kognitif namanya. Jadi gue juga nggak akan bilang semua baik-baik aja teman-teman. Dari segi Gen Z bahkan milenial ataupun orang-orang yang sering pakai AI, kita mengamati trennya sekarang, sepertinya kecerdasan memang benar-benar turun. Pertanyaan kita kan paling cuma satu kan, kenapa bisa turun? Ini bagian yang paling penting yang harus kita ngerti. Turunnya skor itu bukan berarti Gen Z lahir lebih bego. Nggak mungkin. Coba pikir pakai logika ya. Kalau ini soal genetik, kenapa skornya turun barengan di puluhan negara sekaligus? Cuma dalam 4 tahun. Gen manusia itu nggak berubah secepat itu. Dan pasti secara default, Gen Z ini punya gizi dan akses ke informasi yang lebih banyak dari kita dulu. Kita sering diceritain kan zaman orang tua kita dulu, oh makan telur 1 dibagi 8. Kita sekarang makan telur pasti 2 sendirian. Ya karena memang gizi kita sudah jauh lebih baik. Yang berubah itu bukan
bukan DNA-nya, tapi dunia kita ini berubah, teman-teman. Dan kalian nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Di tes matematika nasional yang tadi, anak SD di Yogyakarta rata-ratanya bisa tembus 61. Tapi banyak daerah lain cuma 37-40. Anaknya sama-sama orang Indonesia nih, otaknya sama. Yang beda cuman apa? Kesempatannya, kualitas gurunya, fasilitasnya. Bahkan kementeriannya sendiri bilang angka itu buat evaluasi sistem. Bagus ini pemerintah bisa mengakui itu. Gue respect banget. Dan angka tadi kita nggak boleh salahin siswanya loh. Ini bukan konten buat nyalah-nyalahin orang. Ini konten biar kita semua berpikir kenapa bisa seperti itu. Kemudian kalau kita bicara soal daya ingat, ada studi klasik dari jurnal Science tahun 2011. Orang nyebutnya efek Google. Kesimpulannya, pas kita tahu informasi gampang dicari, otak kita ini berhenti menyimpan informasinya dan ganti menyimpan di mana cara nyari informasi tersebut. Contoh yang paling gampang, kita nggak pernah ngafalin nomor telepon karena kita tahu HP kita bisa simpan jutaan nomor telepon. Jadi otak kita berganti. Kalau gue mau cari nomor teleponnya David, ya gue buka HP gue daripada gue inget-inget nomor telepon dia. Ya memang zaman udah berubah ya. Contohnya lah, mungkin bagi kalian yang generasi milenial awal-awal nih, pasti inget satu nomor telepon ini, 0809894 kali, Telkomnet instan. Karena kita dulu di brainwash iklan itu setiap hari dan kita sampai inget. Dan memang dulu zaman yang inget nomor telepon. Ya kalau sekarang iklan kayak gitu nggak bakal laku. Jadi dunia ini udah berubah dan shifting. Jadi bukan otak kita rusak, otak kita ini lagi memindahkan gudang ingatan kita keluar kepala kita. Karena kita emang udah nggak perlu ngapalin lagi. Buat apa menyimpan informasi sebanyak itu dalam satu otak? Tapi ini menimbulkan masalah. Kalau semua-muanya dipindahin keluar, otot mikir kita yang ada di dalam ini jadi nggak kelatih. Kita tuh jadi nggak bisa berpikir fokus, nggak bisa mengingat-ingat hal yang banyak. Nah itu inti masalahnya. Bukan generasi yang tambah bego, tapi cara mikirnya diambil alih sama alat. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Gua selalu masih berusaha untuk membaca buku. Itu yang pertama. Yang kedua, sebisa mungkin kalau ada hafalan, ingatan, gue pasti ingat. Yang paling gampang adalah gua selalu mengingat berapa jumlah investasi gua, aset berupa tidak uang berapa. Nah, kalau uang kan gampang tuh ngingetnya. Nah, kalian coba dulu. Kemudian yang lain, gue berusaha mengingat. Misalkan gue buat suatu presentasi nih. Otak gua akan berusaha membuat kerangka pikirnya dulu. Nah, itu yang harus kalian lakukan tuh buat mengasah. Nah, kerangka pikir ini, kalau kalian nanti misalkan pakai bantuan AI atau bantuan Google ataupun apapun, ya kalian tuliskan sebagai prompt. Jadi otak kalian ini tetap mikir. Jangan cuma ngeprompt, gue mau buat presentasi dong tentang fotosintesis, buatin tik. Enggak. Lu harus ngerti fotosintesis itu apa, kerangkanya kayak apa, lu catat, lu cari tahu dulu sebisa mungkin. Nah, buat teman-teman juga yang punya anak, menurut gue tetap penting menanamkan hafalan ke anak. Dan itu jangan sampai hilang. Dan sebisa mungkin anak-anak, kalau menurut gua ya, jauhkan dari screen time dulu selama mungkin. Lu kalau bisa tahan anak itu baru screen time 4 tahun, 5 tahun tuh lu hebat banget. Menurut gua screen time itu parah banget. Karena anak jadi nggak fokus. Mereka tuh dipaksa ngelihat sesuatu yang cepet banget. Itu bukan buat usia mereka. Dan ini bakal gua bahas nanti, teman-teman. Tadi gue bahas screen time, segala sesuatunya lewat cepet, anak jadi nggak fokus. Nah, sebenarnya siapa sih yang ngedesain hal-hal kayak gini? Kenapa otak kita nih lama-lama jadi nggak dikasih kesempatan buat mikir? Kalian tahu jawabannya kenapa? Karena ada industri yang untung dari situ. Ini tuh bukan kecelakaan, ini tuh by design. Makanya gue bilang Gen Z ini hidup di zaman yang kasihan loh sebenarnya mereka ini. Aplikasi yang kita buka tiap hari itu dirancang mati-matian buat ngeruk satu hal dari diri kita. Tension. Perhatian kita, dopamin kita, konten 15 detik, swipe. Bahkan gue sendiri ngerasain di anak gue. Jujur gue dulu kecolongan anak gue kasih screen time yang gak beraturan. Apa yang terjadi? Sering ngamuk, sering marah, tidak pernah fokus. Karena dia melihat sesuatu misalkan YouTube. Walaupun udah lindungin pakai YouTube yang kids, gak sengaja kebuka TikTok lah atau apalah yang buat kids, itu tetap aja attention game. Dia dipaksa mentelengin sesuatu yang menurut dia menarik banget dan dia gak bisa lepas dari situ. Ketika anak kalian di stop, apa yang terjadi? Pasti tantrum, guling-guling, marah, banting remote. Semuanya dilakukan biar bisa kembali merasakan dopamin itu lagi. Itu bahaya banget loh. Dan ini bukan teori konspirasi gue, bukan Bang David ini mah ngawur akal-akalan, enggak. Tristan Harris, mantan desainer etika di Google yang keluar tahun 2016, dia ngebongkar industrinya sendiri loh. Menyebut ini apa? Lomba menuju dasar batang otak. Maksudnya apa? Semua platform ini berlomba mencari cara paling primitif buat men-trigger kalian. Biar kalian makin gampang ketarik masuk dan makin susah lepas. Bukan biar kalian lebih pinter. Kalau kalian gunainnya bener, kalian bisa lebih pinter. Gue disclaimer juga ya. Tapi intinya apa sih? Biar kalian ini lebih gampang
gampang ke hook, dan desainnya itu detail banget teman-teman. Feed sosial media yang sengaja nggak ada ujungnya, biar kalian tuh nggak pernah nemu titik, ya udahlah gue berhenti udahan. Nggak akan pernah kalian. Kalau kalian lanjutin scroll jam 5 pagi pun kalian masih scroll, karena kontennya pasti menarik semua. Kemudian kalian kalau lihat video yang otomatis lanjut sendiri sebelum otak lu sempat mutusin buat berhenti, notifikasi yang ditahan, terus dilepas barengannya pas apa? Pas lu nggak buka HP, biar lu ketarik balik lagi ke aplikasi. Itu semua bukan fitur iseng, itu psikologi mesin judi yang dipasang di HP tiap anak sekarang. Makanya sekarang coba pikir nih, ketika kalian bilang Gen Z itu nggak bisa fokus, mentalnya lemah, kita lupa satu hal, mereka bukan lagi lawan kelemahan diri sendiri. Mereka lawan perusahaan triliunan dolar yang tiap hari kerjaannya bikin manusia gagal fokus. Nyalain orang atau suatu generasi itu gampang, nyalain anak itu gampang. Yang berat itu mengaku bahwa kita yang bangun dunia yang emang dirancang buat ngerusak fokus mereka. Kita ini sebagai baby boomers dan milenial bertanggung jawab merusak fokus mereka, karena kita yang membuat teknologi itu. Contoh yang paling gampang, kita sering ngeledekin Gen Z ini nggak ngerti basic komputer. Mereka nggak ngerti, misalkan dia programmer, nggak ngerti basic pemrograman pasti mereka. Nggak bisa mendalami suatu bidang ilmu dengan detail. Ya karena zaman mereka hidup ada AI, ada Google. Ya siapa yang buat? Ya generasi kita. Ngapain nyalain mereka dengan apa yang dibuat sama generasi kita? Kan logikanya nggak masuk. Dan yang selanjutnya, tadi kita bicara ekosistem yang mengeruk fokus. Nah, itu baru setengah cerita sebenarnya teman-teman. Ngeri kan? Kasian kan hidupnya. Tengahnya lagi, itu beban ekonomi, teman. Ini yang menjadikan levelnya tuh makin susah. Kita bicara sekarang soal rumah ya. Di Amerika lah, kita nggak usah ngomong Indonesia deh, di Amerika. Harga rumah sekarang tuh sekitar 5,5 kali pendapatan setahun. Dulu di 80-an, cuman 1,5 kali. Jadi kasarannya kalau kalian nggak makan 1,5 bulan, kalian bisa beli rumah. Di Indonesia, dengerin ya, Indonesia ini lebih parah. Rasio harga rumah dibanding gaji tahunan di Jakarta hampir 20 kali. Jadi kalian kerja nih, nggak makan 20 bulan, nggak ngeluarin pengeluaran apa-apa, baru bisa beli rumah. Kalau kebeli di daerah Jakarta, nggak di pinggirannya. Padahal batas sehat tuh cuma 3-5 kali penghasilan kalian harusnya bisa beli rumah. Ini didorong karena apa? Karena zaman dulu, investasi itu dibikinnya cuma rumah sama tanah. Nggak pernah berpikir ada investasi, gue taruh di stok, gue taruh di bond, gue taruh di surat utang SBN negara. Iya, di zaman dulu lah, di zaman 2010 mungkin orang-orang di luar negeri udah ngerti namanya kripto. Nggak ngerti, karena generasi sebelumnya yang terlalu bodoh akan investasi. Makanya harga rumah dan tanah di sini naiknya gila-gilaan. Dan banyak juga flipper rumah dan flipper tanah. Lu bayangin, negara segede Indonesia, tanahnya segede apa kita? Orangnya nggak bisa beli rumah di negaranya sendiri, di tanah yang kita tinggalin sendiri. Oke, kita simpan deh masalah rumah. Kita bicara sekarang soal kerja ya. Menurut BPS, hampir 10 juta anak muda kita berstatus NEET. Nggak sekolah, nggak kerja, nggak pelatihan dan pengangguran. 10 juta loh teman-teman. Dan dari status NEET itu, Gen Z yang paling tinggi. Dan ada beban ekstra juga yang jarang diomongin di kita. Banyak anak muda kita, Gen Z kita, bahkan milenial, itu sandwich generation. Gajinya UMR. Buat diri sendiri aja mepet, tapi udah harus ikut nanggung orang tua. Jadi bukan cuma rumahnya yang mahal, tanggungannya tuh udah numpuk duluan sebelum karirnya sempat naik. Jadi buat baby boomers, milenial yang suka ngatain Gen Z, harusnya kalian berkaca kepada diri kalian sendiri. Hey, kenapa kalian gak sukses dan nyusahin anak kalian? Kenapa kalian cuma tahu investasi itu tanah? Jadi harga rumah gila-gilaan. Sandwich generation tuh ngeri loh. Gue kasih perbandingan. Ada anak nih, lahir di keluarga yang normal, tidak sandwich generation. Ada satu anak yang lahir di keluarga sandwich generation. Dia kerja nih, gajinya sama, 4 juta. Dari 4 juta ini, anak yang sandwich generation ini harus nanggung orang tuanya dan sanak saudaranya itu yang gak jelas itu. Mungkin 2 juta. 2 juta dia buat pakai apa? Hidup sehari-hari. Dia juga harus pikirin nikah, masa depan dia. Hidupnya menderita banget. Boro-boro memikirkan untuk mengimprove diri dia sendiri. Makan sehari-hari aja masih mikir. Sementara anak yang bebas dari sandwich generation ini, yang gak diganggu sama orang tuanya dan saudara-saudaranya itu, anak ini 4 jutanya utuh dia nikmatin. Dia bisa ngekos mungkin di tempat yang lebih bagus. Dia bisa mengejar hobi dia bisa mengejar impian dia, membayar berbagai macam lesson biar bisa dia improve diri dia. Dia bisa makan makanan sehat yang membantu dia bisa mikir lebih jernih. Dia bisa beli buah-buahan yang bagus, gizi yang bagus buat diri dia sendiri. Dia bisa merawat diri dia sendiri. Yang karirnya bakal naik yang mana? Jelas yang bukan sandwich generation. Itu orang bego juga udah tahu. Jadi sandwich generation ini banyak sekali merusak generasi muda. Lu kerja dibesarin sama orang tua, kok nggak mau ngasih orang tua, nggak berbakti, bro. Sandwich generation sama berbakti sama orang tua itu beda. Berbakti sama orang tua itu, lu punya duit banyak, lu ngasih orang tua lu dengan rela dan ikhlas. Lu bisa mungkin yang muslim bisa umrohin bapak ibu lu, karena lu gak sandwich generation, lu lebih cepat nabung. Tapi ketika lu sandwich generation, lu dipaksa transfer. Kalau nggak transfer, ini tewas semua, ini satu lingkaran. Gimana orang mau berkembang caranya begitu?
Oke, kita udah bahas nih sandwich generation. Kemudian kita sekarang bahas lagi. Di era Gen Z ini, AI boom. Bahkan Gen Alpha sekarang. Sekarang AI itu mulai makan kerjaan level pemula. Sementara teman-teman Gen Z dan Gen Alpha ini bahkan, mereka kan baru pada lulus ya. Mereka baru pada memulai karir ya. Mereka ini pemula loh. Dan 1 dari 3 perusahaan mengaku udah mengganti posisi entry level ini pakai AI loh. Dan ini nyambung nih ke otak tadi. Kalau cara berpikir suatu generasi, cara bekerja suatu generasi diambil alih oleh alat atau AI. Sementara kerjaan yang gampang keburu juga dimakan AI. Yang tersisa buat mereka cuman kerjaan yang butuh mikir tingkat tinggi atau kerjaan yang demanding secara fisik. Skill yang paling penting buat memulai karir udah nggak ada, udah diambil alih sama AI. Contohnya customer services. Ketika satu anak Gen Z nih atau Gen Alpha lah memulai jadi customer services, dia jadi tahu cara handle customer tuh seperti apa, bagaimana berkomunikasi dengan customer, dan sekarang nggak ada, udah di replace sama AI. Terus dia mau kerja apa? Padahal itu skill yang paling penting buat dia belajar loh, berkarir loh. Kalau dia naik jadi manajer, jadi udah tahu. Nah, ini juga terjadi di China, teman-teman. Banyak teman-teman yang lulusan S1, S2 nggak bisa cari kerja. Akhirnya mereka kerja apa? Ya kerja kurir makanan, jaga toko, jaga supermarket, kerjaan-kerjaan yang fisik akhirnya. Karena itu nggak bisa di-replace pakai AI dan butuh pemula, butuh orang yang mau digaji kecil. Jadi kalau kita terus biarin kayak gini, kita membiarkan ekosistem yang merusak cara mereka berpikir dan bekerja ini, kita tuh bukan cuma rugi satu generasi, kita rugi generasi di masa depan kita juga. Gen Z ini bukan cuma lawan algoritma sekarang. Mereka ngelawan AI, ngelawan ekonomi yang dirancang buat lebih efisien. Mereka juga melawan harga-harga barang yang jauh lebih mahal. Mereka melawan sandwich generation. Bebannya sangat-sangat berat. Dari semua yang gue ceritain tadi, ini bagian yang mau gue bawain paling hati-hati ya. Katanya Gen Z kan mentalnya lemah, generasi strawberry. Gue akuin memang benar secara data. Kecemasan dan depresi naik tajam mulai sekitar tahun 2010. Tapi kan tahu alasannya kan. Tadi udah gue jelasin panjang lebar loh alasannya loh. Makanya gue mau ngajak kalian berpikir. Sebelum kalian bilang lemah, mereka itu generasi pertama yang megang smartphone pas lagi puber. Mereka tumbuh sambil tiap detik ngebandingin hidup orang lain di sosial media dan hidup mereka di dunia nyata. Di sosial media semuanya glowing, semuanya kelihatan sukses. Ditambah dengan tekanan ekonomi, AI, pekerjaan yang tadi, dan kecemasan soal masa depan lewat sosial media. Itu bukan mental lemah, itu mental yang dihadapkan sama kenyataan yang jauh lebih berat dari yang kita hadapin pas seumuran mereka. Dan gue juga mau adil secara dua arah nih. Mayoritas Gen Z juga tetap baik-baik aja kok. Nggak semuanya punya gangguan. Gila kali semuanya punya gangguan. Sebagian kenaikan angka itu juga karena mereka lebih berani ngomong dan cari bantuan. Mungkin generasi boomers, baby boomers, atau milenial juga banyak yang kena mental issue, tapi mereka nggak berani ngomong karena dari kecil mindsetnya didesain kayak gitu tuh suatu aib, malu. Tapi Gen Z kan sudah berubah. Gue kayaknya butuh bantuan deh. Gue harus cari profesional nih buat masalah hidup gue. Mereka itu bener kalau kena masalah mental mereka minta tolong. Yang salah itu kita, budaya kita. Budaya kalau kita udah tahu hidup kita nggak baik-baik saja, mental kita kena, malah kita disuruh diem. Padahal kita lagi kelindes abis-abisan. Oke, sekarang gue mau bahas tiap generasi, biar adil teman-teman. Gue rem sedikit nih omongan gue nih, biar nggak berat sebelah dan gue nanti dituduh yang aneh-aneh. Wah, mau ngadain drama nih orang gitu. Oke, yang pertama, setiap generasi itu punya masalah hidupnya sendiri-sendiri. Punya zaman di mana mereka berat. Baby boomers dulu juga kena bunga KPR sampai 18%. Inflasinya ganas, bahkan ada wajib militer di mana-mana. Generasi millennials ketika baru mulai karir, mereka dihantam krisis 2008. Jadi yang gue jelasin ini ya teman-teman ya, ini bukan lomba siapa paling sengsara, tapi kita harus refleksi kenapa ini generasi Gen Z ini seperti ini. Kemudian yang kedua, dan ini yang paling penting, setiap ada teknologi baru, generasi tua itu selalu ngira generasi muda bakal rusak. Itu pasti. Mataku sakit nih mah, lihat HP terus sih. Padahal anaknya memang punya masalah mata. Dulu juga sama, berdasarkan data, pas novel itu mulai populer, orang tua tuh panik anaknya bakal rusak gara-gara kebanyakan baca cerita khayalan. Pas radio muncul, katanya juga bikin anaknya malas belajar. Pas TV nongol, dibilang bikin otak jadi bubur. Pas video game rame, wah ini paling rame nih, dituduh bikin anak jadi kasar dan males, anak jadi nggak punya masa depan gara-gara gamers. Padahal di luar negeri industri game tuh gede banget, dan itu industri yang serius. Di tiap zaman teknologi baru itu selalu jadi kambing hitam, dan surprisingly generasi mudanya ternyata baik-baik aja dan bisa bertahan. Jadi gue sengaja juga nggak lebay, dan gue nggak bilang Gen Z ini pasti hancur. Gue tuh mau kalian berkaca zaman seperti apa yang mereka hadapi, compare tuh zaman kita dulu. Beban Gen Z ini beda dan menumpuk, ekonomi yang lebih berat plus ekosistem yang ngeruk fokus mereka. Dan itu yang harus kita mikir kalau kita mau ngatain mereka dasar generasi manja.
Dan Gen Z ini juga punya senjata yang generasi kita nggak punya loh. Gue nggak cuman mau jelek-jelekin dan nakut-nakutin zaman di mana mereka berada. Soalnya juga ada kabar baik yang nyata. Dan ini juga gue lihat langsung di mana-mana. Sebagai orang yang setiap hari kerja bareng anak muda, gue sadar, oke, pasti gue ada dongkolnya, ada jengkelnya karena generation gap. Tapi satu hal yang bikin gue kagum sama anak-anak muda ini, mereka bisa nyaman sama alat baru atau tools baru jauh lebih cepat dari generasi gue. Misalkan nih tools yang butuh gue seminggu buat gue ngerti, buat mereka tuh cukup sehari. Dan itu menurut gue bukan hal sepele ya. Menurut gue adaptasi mereka ini sangat-sangat tinggi karena tekanan zaman yang semakin menekan mereka, jadi mereka harus adaptasi yang sangat-sangat tinggi. Di zaman gue sekolah, orang dibilang pinter kalau hafalannya kuat. Sekarang hafalan udah dikerjain sama Google, hitungan dikerjain sama kalkulator. Yang mahal sekarang bukan kemampuan untuk menyimpan informasi, tapi kemampuan berpikir di atas informasi dan membuat sesuatu yang baru dari kemampuan berpikir di atas informasi tersebut. Jadi yang menentukan nasib itu bukan generasinya, tapi bagaimana cara kita memaksimalkan alat yang kita punya. Tools AI, tools macam-macam lah yang tersebar di dunia ini yang udah canggih dan cepat ini. Bagaimana kita mengkompil buat kesuksesan kita sendiri. Misalkan nih ada yang pakai AI cuman buat gantiin dia mikir. Ya ujung-ujungnya dia cuma jadi perantara yang gampang diganti sama mesin. Terus ada yang pakai AI buat manjat lebih tinggi nih. Dia tetap mikir tapi hasilnya berlipat. Atau dia buat produk yang buat memecahkan masalah di sekitar dia. Nah, Gen Z ini punya modal buat jadi yang kedua. Karena gap di antara ide dan produk itu udah kecil banget. Kalian punya ide apa bisa jadi produk dengan cepat. Teman-teman, saran gue buat Gen Z yang nonton ini, tinggal satu yang mungkin kalian gak boleh lepas ya teman-teman. Kemampuan untuk berpikir sendiri ketika alat-alat kalian itu yang kalian pegang sekarang itu mati. Kalau kalian gak dikasih alat apa-apa, nah kalian harus mengasah, kalian tetap bisa mikir sendiri. Itu yang harus penting kalian punya juga. Sekarang kita lari ke solusi biar gue nggak cuma marah-marah doang atau cuma ngomel-ngomel doang kayak orang tua ngomel-ngomel. Nah terus kita mesti ngapain? Gue kasih dari kacamata gue sendiri teman-teman, bukan teori ya. Misal gue dulu pernah punya bisnis yang diinvest suatu visi lah gede dan gue jadi CTO di sana. Gue tiap bulan ngewawancara orang buat masuk tim. Sampai sekarang gue juga punya bisnis sendiri dan banyak ngewawancara orang buat jadi karyawan. Yang gue cari itu nomor satu bukan yang paling jago mencet AI, itu enggak sih. Tapi yang masih bisa mikir pas AI-nya itu gue matiin. Jadi buat yang muda ya betul-betul pakai semua alat, gue juga pakai tiap hari. Tapi sesekali coba kalian sengaja mengerjakan sesuatu tanpa dibantu, bisa nggak? Biar otak kalian tuh tetap punya otot gitu loh. Kayak misalkan gue mau ngebuat presentasi apa, coba gue tulis deh rancangannya. Coba belajar nulis. Ya ngetik lah kalau susah, ngetik rancangannya kayak apa. Kalian brainstorm tuh sama AI kalian. Ketika AI-nya ngeluarin result, kalian baca lagi. Jadi kalian tetap mikir nih, dipakai otaknya. Ada yang kurang nggak? Kalian konsultasi lagi sama AI kalian. Kalian cross check ke tempat lain. Nah itu cara melatih otak kita biar tetap punya otot lah, tetap bisa mikir gitu. Itu yang bikin kalian nggak gampang diganti mesin ketika kalian kerja. Misal kalian seorang customer service yang udah diganti AI, what should you do? Ya pastinya dengan adanya AI, gue lebih bisa nih ngamatin data percakapan. Data percakapannya kayak apa? Berapa lead yang masuk, berapa lead yang sukses. Kenapa sih lead ini sukses, lead ini enggak? Kenapa kok jadi sepi ya leadnya ya? Apa yang terjadi? Analisa, analytical thinking yang kayak gitu yang dibutuhkan. Dan nanti kalian bisa lempar loh, kenapa leadsnya sepi? Coba analisa dong percakapan. Nah, AI-nya yang kerja tuh nanti. Jadi otak kalian tetap bisa mikir. Nah, teman-teman, buat yang sekolah juga dan masih bergantung sama orang tua, berhenti mengejar jawaban yang benar aja. Kalian juga harus mencari tahu cara berpikirnya. Karena itu akar dari 40 yang tadi. Hafal jawaban sama mengerti materi itu beda. Jadi kalian harus mengerti. Misalkan kalian kerjain integral, ya kalian harus mengerti kenapa ada integral itu, kenapa dibutuhkan itu, bagaimana cara menghitungnya. Misalkan kalian ngerjain kimia, kalian lagi ngafalin tabel periodik, ya kalian hafalin boleh, tapi kalian harus ngerti kenapa ada tabel periodik, apa sih urutannya tuh, bedanya apa, yang di kiri sama di kanan tuh semakin apa, itu harus ngerti juga. Itu perbedaan orang yang ngerti bener sama yang cuma ngapalin. Kemudian mungkin kalau saran gue juga buat yang ngurus negara nih atau pemerintah, kita harus sediakan rumah yang terjangkau buat adik-adik kita ini, buat generasi masa depan kita. Menyediakan pendidikan yang nyambung sama dunia kerja juga penting. Kompetensi kita atau silabus kita ini harus diupdate karena udah nggak relate sama dunia nyata sekarang. Dan kita juga harus melindungi anak-anak muda biar pekerjaan pertamanya ini nggak keburu digilas sama AI. Jadi kita harus sadar betul AI ini harus distrategikan secara nasional. Dan buat generasi gua atau generasi di atasnya, para milenial dan baby boomers yang juga dulu dinyinyirin bapak ibunya atau orang tuanya atau generasi atasnya, jangan diterusin siklusnya. Kita udah ngerasa
ngerasain sakitnya dicap males, nggak ada masa depan lah, ngeliat HP terus. Masa iya kita ngelakuin hal yang persis sama ke adik-adik kita atau ke anak kita sendiri? Gua tutup video ini dengan gua bekerja dari nol, bukan dari minus teman-teman. Gua menghargai setiap kerja keras dan gua nggak mau bohong dengan data, cuman biar enak didengar video ini. Iya, kita akuin sama-sama ada yang lagi menurun, tapi menurun karena ditekan oleh sistem yang dirancang. Itu beda jauh loh sama lemah dari lahir atau genetik yang berubah. Enggak. Gen Z ini bukan generasi yang lebih lemah. Mereka generasi pertama yang disodorin sistem yang dirancang buat mengeruk fokus mereka. Dikasih ekonomi yang lebih berat, tapi tetap disuruh kelihatan baik-baik aja. Nah, susah kan? Jadi pas kalian lihat mereka ini struggling, jangan buru-buru ketawa. Nilai matematika 40 yang tadi itu bukan rapor mereka doang. Itu rapor kita semua loh. Mereka nggak butuh dihujat. Mereka butuh kita yang lebih tua berhenti nyinyir dan mulai bukain jalan buat mereka. Jadi sebelum kalian berargumen atau nanya, kenapa Gen Z nggak sekuat dulu? Mending kita nanya ke diri kita sendiri. Kenapa kita bikin dunia mereka lebih susah? Terus nyuruh mereka tetap senyum? Kan kita yang egois kan? Oke, sampai di situ aja teman-teman video gua. Semoga ini bisa ngasih pencerahan ya buat kalian ya. Jadi kita bisa akur nih antar generasi dan mengerti satu sama lain. Terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai sini dan sampai selesai. Jangan lupa subscribe ke channel gua dan aktifin lonceng biar channel gua makin berkembang. Gua David Alfa Sunarna, salam pamit, thank you.